Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Baik, ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran PPKN. Untuk hari ini memulai pembelajaran, silahkan periksa terlebih dahulu seperti biasa kebersihannya. Siapa tahu masih ada sampah yang belum terbuang ya. Silakan periksa kolong bangkunya. Sambil merapihkan buku sama pulpennya, kita akan memulai pembelajaran hari ini ya, pada mata pelajaran PPKN. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa hari ini ya. Pimpin doa terlebih dahulu, ketua kelas. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas Malik yang sudah membantu Bapak memimpin doa hari ini. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kelas 8A yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir? Oh, Dendi. Dendi kemana Dendi? Baik, karena teman kalian atau teman kita semua Dendi itu tidak hadir hari ini dikarenakan sakit, kita doakan semoga Dendi itu segera sembuh sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari besok atau di pertemuan selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan kali ini silahkan Bapak minta Arin maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Halo Halo Bandung. Silakan maju untuk menjadi drihen. Yang lainnya Bapak minta berdiri. Sudah berdiri? Baik, terima kasih. Silakan duduk dengan rapi. Pak akan membahas materinya itu adalah terkait dengan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita melanjutkan ya, Bapak ada jargon. Ketika Bapak bilang belajar PKN, jawabnya kalian adalah pelajar Pancasila profilku ya. Belajar Pancasila profilku. Siap ya? Belajar PKN. Belajar Pancasila profilku. Sekali lagi. Belajar PKN. Belajar Pancasila profilku. Oke, tepuk tangan. Hari ini Bapak akan membahas materi terkait dengan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita lanjut, Bapak mengingatkan kembali pada kalian, atau lebih tepatnya akan bertanya, kira-kira masih ingat materi yang kita bahas pada minggu lalu? Masih. Coba acungkan tangan, siapa yang ingat? Oke. Materi minggu lalu yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kasih tepuk tangan. Teman kita barusan Arin sudah menyatakan bahwasanya materi yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu yaitu terkait dengan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke, ada lagi yang lain? Coba acungkan tangan. Minggu kemarin kita pembahasannya dari kedudukan dan makna pembukaan, kira-kira apa selanjutnya? Selain itu, ada lagi? Ada tidak? Tidak ya. Oke, betul. Memang minggu kemarin kita sudah bahas terkait dengan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Bapak akan memberitahukan yaitu terkait dengan kompetensi dasar. Pertemuan kali ini yaitu 3.2 ya, di mana kompetensi dasarnya itu adalah menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, Bapak harapkan untuk kalian yaitu dapat menjelaskan ya. Jadi tujuan yang pertama yaitu dapat menjelaskan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun yang kedua yaitu menganalisis permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan khususnya dengan pasal 34. Jadi nanti kalian akan belajar menganalisis kasus atau permasalahan khususnya yang terkait dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, belajar PKN. Oke, kita lanjutkan kepada selanjutnya. Nah, adapun penilaian yang dapat Bapak terapkan dalam pertemuan kali ini, penilaian kita ada 3. Yang pertama adalah nilai sikap, yang kedua nilai pengetahuan, dan yang ketiga adalah nilai keterampilan. Nilai sikap salah satunya adalah berkaitan dengan karakter. Jadi karakter kalian ketika nanti bekerja sama, terus juga jujur ya, peduli, santun, dan juga percaya diri. Nah, sikap ini akan Bapak nilai selama proses pembelajaran ini ya. Terus nanti ketika kerja kelompok, untuk sikap karakter ini akan Bapak nilai. Kalau untuk penilaian pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran ini ada kuis seperti biasa ya, seperti pertemuan minggu lalu. Dan untuk keterampilannya, nanti keterampilan ketika kalian tampil ke depan, ada yang bertanya atau misalkan ada yang mempresentasikan gitu ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya silakan kita amati dan tonton video berikut ini ya. Silakan. Semuanya fokus nonton video berikut ini. Anak bagi miskin dan anak terlantar di negara Indonesia. Pelaksanaan HAM Indonesia tentunya jaminan hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berfungsi sebagai basic law atau norma hukum tertinggi yang memuat pasal-pasal untuk menjamin perlindungan, kemajuan, penegakan dan pengembangan hak asasi manusia.
Baik, barusan ada permasalahan apa saja yang ada dalam video ini, ya? Silakan. Apa yang kalian tanggap barusan terkait dengan video yang ada di sini? Hah? Permasalahan apa? Bansos. Oke, bansos. Kalau bansos adalah apa? Bantuan sosial ya. Terus apa lagi? Ada bansos. Tadi ada anak yang putus sekolah ya. Oke, kalau bansos itu berarti berkaitan dengan fakir miskin. Kalau fakir miskin dibahas di pasal undang-undang itu ada di pasal 34, dan kalau pendidikan itu ada di pasal 31. Nanti kita akan memecahkan permasalahan tersebut, kira-kira identifikasi masalah, terus juga faktor-faktor penyebabnya seperti apa, serta solusinya itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya Bapak akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan materi pengantar terkait dengan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Nah, adapun kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam sistem hukum nasional itu yaitu sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi, ya. Berarti kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tadi sebagai sumber hukum dan juga sebagai kedudukan yang tertinggi, ya, kedudukan tertinggi. Nah, maksudnya fungsi Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum yaitu untuk mengatur apa? Mengatur jalannya suatu pemerintahan, gitu ya. Jadi ada aturannya. Jadi pemerintah itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu tidak boleh keluar dari aturan yang ada di dalam undang-undang. Karena di sini fungsi Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai apa? Tadi bukan Undang-Undang Dasar itu yaitu sebagai hukum dasar sumber hukum, itu bisa dikatakan sebagai sumber hukum. Yang kedua yaitu sebagai hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Oke, yang selanjutnya LKPD. Bapak akan membagikan kalian menjadi 5 kelompok, lalu nanti akan dibagi LKPD ini, ya. LKPD yang ada di layar ini ada di dalam ini kertas ini, ya. Sebelumnya Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Silakan berhitung dari sini. Dari di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Biar kelompoknya berbeda dengan kelompok minggu kemarin, ya, supaya kita heterogen. Ada laki-laki, ada perempuan, ya, seperti itu. Oke, silakan dari di sini berhitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, yoga 3. 3 ya. Aziz 3. 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4. Repan. 1, 2, 3. Oke, silakan yang 1 dengan yang 1, yang 2 dengan yang 2, yang 3 dengan yang 3, yang 4 dengan yang 4. Kalian bergabung. Oke, membentuk kelompok. 1 di sini, 2, 3, 4, 5 di belakang. Yuk, cepat ya. Yuk bergabung. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Oke, sudah siap semuanya? Oke, Bapak dicek lagi ya semangat kalian, suara manisnya ya. Keluarkan semuanya 1, 2, 3. Belajar PKN.
Silakan kalian berdiskusi setiap petunjuk yang ada di LKPD ini. Ada 4 tabel ya. Ada tabel yang pertama terkait dengan kedudukan, fungsi dan sifat dari Undang-Undang Dasar itu seperti apa. Yang kedua yaitu identifikasi tadi permasalahan yang sudah Bapak tayangkan pada video. Yang ketiga faktor-faktornya itu apa saja. Dan yang keempat solusinya menurut kelompok kalian itu seperti apa. Boleh keluarkan HP-nya untuk untuk referensi dari internet atau dari buku paket ya. Coba di buku paket. Nyalin. Jadi ini cuma jadi yang pertama teh pakai miskin, so pakai miskin di undang-undang pasal berapa? Bagi ada nomor ini, berbuat itu berbuat ini kita dia pada nomor 2 nomor 4 dia jadi mana dia dua permasalahannya semua.
Oke, Bapak pilih kelompok 5. Silakan.
Silakan kelompok 5 ya. Kelompok 5 terlebih dahulu. Ya. Silakan untuk kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Uraian penjelasan. Sebagai sumber hukum dasar nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati kedudukan paling tinggi serta sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Bersifat memaksa karena setiap orang harus mematuhi hukum. Jika tidak dipatuhi maka akan menerima sanksi. Yang ketiga, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Alat kontrol. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengaturan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengaturan bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Penentu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan organ negara. Yang pertama, terlantarnya fakir miskin ada di pasal 34. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan selanjutnya dalam pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, putusnya anak sekolah ada di pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Faktor penyebab. Yang pertama, terlantarnya fakir miskin. Faktor penyebabnya adalah tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Yang kedua, putusnya anak sekolah. Kurangnya minat anak untuk sekolah. Faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal keluarga, dan faktor sosial, faktor kesehatan. Terlantarnya fakir miskin adalah upaya tentang bersatu dan berkelanjutan program dan kegiatan pembelajaran pendamping serta memenuhi kebutuhan dasar di setiap warga negara. Sekolah membebaskan biaya sekolah, memberikan bantuan beasiswa, memberikan studi dan sarana pendidikan, membangun sekolah di daerah terpencil, mengirim
sudah memaparkan hasil kerja kelompoknya. Untuk sekarang kita akan masuk ke kuis ya. Bapak akan memberikan kuis kepada kalian. Silakan buka WA grupnya. Bapak akan mengirimkan di link Google Form itu ke WA grup. Silakan semuanya masing-masing dari kalian membuka WA grup. Di sana ada link Google Form. Oke, selamat mengerjakan pekerjaan kuisnya. Sesi mengerjakan kuisnya sudah selesai ya. Nah, untuk selanjutnya nanti nilainya akan Bapak share di WA grup ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan mencoba bertanya. Tadi yang ada di tayangan video tadi itu terkait dengan permasalahan apa saja? Yang pertama adalah terkait dengan permasalahan apa? Bansos atau fakir miskin. Nah, fakir miskin tersebut itu di undang-undang berada di pasal berapa? Ada di pasal 34. Oke, pasal 34. Yang kedua, permasalahan yang kedua tadi adalah angka putus sekolah. Jadi ternyata di negara kita ini masih ada anak yang putus sekolah. Fungsi dari undang-undang itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama fungsinya apa? Alat kontrol. Yang kedua sebagai pengatur. Yang ketiga adalah sebagai penentu. Oke, sekarang siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Oke, Gismi, silakan berdiri. Refleksikan hasil pembelajaran kita hari ini ya. Manfaat yang diperoleh dari mempelajari materi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi saya ialah bisa paham dan mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi. Oke, tepuk tangan. Tes lagi ya, semangat terakhir. Belajar PKN. Mana gerakannya? Sekali lagi. Belajar PKN. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, Bapak mengingatkan kalian, kita akan membahas terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional ya. Jadi sekali lagi, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yaitu terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, benar-benar doa terlebih dahulu. Sudah selesai.